pasar mana kebakaran eh. Pemadam, telepon cepat. Kebakaran terjadi di Pasar Mondonga, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kobaran api diduga berasal dari kebocoran selang tabung gas saat pemilik hendak memasak. Panik dengan kobaran api yang semakin membesar, pemilik lapak panik karena terjebak saat hendak menyelamatkan diri. Akibatnya, korban mengalami luka ringan di bagian lengan. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke lapak lainnya. Dia kasih minta menggoreng itu anunya kemanakannya, goreng jalan kote, tapi dia datang itu santainya di sini orang pesan kopi, dia mau bikinkan kopi itu, dia kasih menyala itu gas, langsung ada apinya, bocor selangnya. Tidak ada korban jiwa akibat insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Tim Polsek Sawah Besar kesulitan untuk mengevakuasi seorang pelaku curanmor dari dalam sebuah indekos di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyaknya warga yang masih geram ingin terus memukuli pelaku membuat petugas harus bekerja keras memasukkan pelaku ke dalam mobil. Benar saja, pelaku langsung menjadi bulan-bulanan warga saat digiring keluar dari dalam indekos. Warga kesal lantaran ulah pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang penjaga indekos. Diduga sudah 3 unit sepeda motor warga sekitar yang hilang, namun pelaku mengakui baru pertama kali melakukan aksinya. Metik motornya di sini atau di Jelambar? Di sini. Di sini. Terus pelaku tinggal di Jelambar? Enggak. Dia loncat-loncat ngekos. Oh gitu. Kok abang bisa tahu ini pelaku gimana? Kerekam CCTV atau gimana? Ada orang-orang saya juga. Yang ngelakuin 1 orang, pernah ada 2 orang udah ketangkap. Nah ini pelaku baru ketangkap. Demi menghindari amukan warga, pelaku yang sudah babak belur kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai dilantik, Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 dan rapat dihujani interupsi. Berkas perkara lengkap, Meita Irianti, pemilik daycare yang aniaya balita, segera menjalani sidang. Selebritas yang juga istri dari penyanyi Ikang Fauzi, Marissa Haque, meninggal dunia di usia 62 tahun. Pemirsa, rombongan sepeda motor pengantar jenazah menyerang warga di Jalan Poros, Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan dengan batu. Mereka diduga tak terima ditegur karena suara bising knalpot brong. Viral di media sosial, rombongan pengantar jenazah membuat keributan di Jalan Poros Kelurahan Pai, Bidingkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan pemotor ini menyerang warga dengan melempar batu ke arah permukiman warga. Bahkan ada dari mereka yang membawa busur. Tak puas menyerang warga, rombongan ini kembali berulah dengan menutup jalan terowongan Simpang 5 Bandara sambil berjoget di tengah jalan. Kejadian bermula saat rombongan puluhan motor mengawal ambulans yang melaju dari arah Makassar ke Maros.
Diduga tak terima ditegur karena suara bising knalpot brong, rombongan ini pun menyerang warga. Kalau kami lihat di video, proses penyerangannya itu spontan. Karena pas pengantar jenazah berhenti, tiba-tiba rombongan turun untuk menyerang salah satu warga di samping Indomaret. Berarti dia sengaja memang, Bang? Atau untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan di lapangan, apa motif dan upaya dari terduga pelaku ini. Polisi menyita 1 sepeda motor yang ditinggal anggota rombongan saat dikejar warga. Polisi pun menyelidiki siapa saja anggota rombongan yang terlibat dalam penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Tengah. Bisa 2 anggota polisi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Batang, Jawa Tengah dimakamkan di Boyolali. Suasana haru dan isak tangis mengiringi proses pemakaman anggota polisi yang menjadi ajudan dan sopir Kapolres Boyolali tersebut. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah Bribda Rio Risna Saputra dikeluarkan dari rumah duka di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Usai dilakukan tradisi berobosan atau penghormatan terakhir, sang ibunda korban pingsan. Seluruh anggota Polres Boyolali yang hadir di rumah duka memberikan penghormatan terakhir dan prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan Polri. Selain Bribda Rio Risna, terdapat 1 anggota lain yang meninggal dalam peristiwa tersebut, yakni Bribda Fabrilian Dean Artono, yang merupakan sopir dari Kapolres Boyolali yang juga dimakamkan pada Selasa sore. Sementara Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga selamat dalam kejadian tersebut, mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pemakaman semuanya hari ini dilaksanakan untuk 1 anggota di wilayah Mojosongo dan 1 anggota di wilayah Kecamatan Nogosari. Dan alhamdulillah yang di Mojosongo sudah selesai, sudah terlaksana dengan lancar berkat doa dari rekan-rekan dan seluruh masyarakat. Alhamdulillah beliau kondisi baik, sampai sekarang juga alhamdulillah kondisi. Kejadian tersebut bermula ketika mobil yang dikemudikan Bribda Fabrilian Dean Artono menabrak bagian belakang truk pengangkut tiang listrik yang mengakibatkan 2 anggota polisi tewas di lokasi kejadian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya mobil yang ditumpangi Kapolres Boyolali terlibat kecelakaan di Jalan Tol Batang, Desa Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa dini hari. 2 orang anggota polisi meninggal dunia di lokasi kejadian. Minibus yang ditumpangi Kapolres Boyolali ini rusak parah di bagian depan usai menabrak truk trailer di Jalan Tol Batang kilometer 346-800 jalur B, wilayah Desa Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dini hari tadi. Minibus menabrak bagian belakang truk bermuatan beton saat melaju di lajur lambat arah Semarang, Jakarta. Akibat kecelakaan ini, 2 orang anggota polisi meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal adalah Bribda Fabrilian Dean Artono dan Bribda Rio Risna Saputra, keduanya sebagai supir pribadi dan ajudan Kapolres. 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Boyolali untuk dimakamkan, sementara Kapolres AKBP Muhammad Yoga terluka dan sempat dirawat di RS Kim Batang, namun saat ini sudah dirujuk di RS Tlogorejo, Semarang. Kernet truk menuturkan kecelakaan terjadi saat truk tronton bermuatan 20 tiang listrik selesai menyalip kendaraan lainnya dan akan masuk ke lajur kiri. Tiba-tiba terdengar suara seperti ban pecah. Kita berhenti, saya turun, cek mobil ban sebelah kiri. Terus saya putar, kita ke sebelah kanan. Nah, ternyata ada jebol gitu loh, Pak. Ternyata ada mobil kesangkut di itunya. Iya. Tapi saat terjadi ini benturannya nggak kerasa gitu, Pak? Nggak kerasa. Bapak Kapolres Boyolali, alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, namun dalam tahap pemeriksaan di
Rumah Sakit Pulau Gebjo, Semarang. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Polres Batang dan Ditlantas Polda Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Palembang gelar sidang peradilan 4 orang anak pelaku pembunuhan dan ruda paksa. Informasinya saat lagi, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, viral di media sosial video seorang pria mengamuk hingga merusak fasilitas di sebuah bank. Pria ini mengamuk saat usahanya menarik uang tunai 100 juta rupiah gagal lantaran ia tidak memiliki bukti tabungan. Peristiwa ini terjadi di salah satu bank di Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pria berusia 23 tahun mengamuk dan mengancam pegawai bank dengan senjata tajam. Ia marah karena usahanya menarik uang tunai 100 juta rupiah tanpa bukti tabungan gagal. Setelah proses panjang, akhirnya ia berhasil diringkus oleh polisi dan warga sekitar. Pelaku ternyata sudah beberapa kali mengamuk di bank. Ketika petugas datang, pelaku tidak ada di tempat. Selanjutnya, piket melaksanakan olah TKP. Nah, di saat berselang pelaksanaan olah TKP, pelaku ternyata datang lagi dengan membawa sebilah parang senjata tajam yang di situ juga melakukan pengancaman, di mana anggota kami yang sedang berada di dalam gedung bank. Saat kejadian, pelaku mabuk dan berhalusinasi. Akibat peristiwa ini, beberapa mesin ATM dan pintu bank rusak. Pelaku bernama Awal Ramadhani dijerat pasal 335 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A menggelar sidang peradilan 4 orang anak pelaku pembunuhan dan ruda paksa terhadap korban berinisial AY yang ditemukan tewas di sebuah kuburan Cina daerah Talang, Krikil, Palembang. Persidangan digelar tertutup dan kuasa hukum terdakwa tidak terima atas dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang peradilan anak perdana pembunuhan dan ruda paksa terhadap korban berinisial AA yang ditemukan tewas di TPU kuburan Cina digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Persidangan dipimpin Hakim Edward Simamarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang sebagai jaksa penuntut umum dilakukan secara tertutup ini menghadirkan keempat terdakwa, yakni IM sebagai otak dari pembunuhan dan ruda paksa, ZD, AG, ML yang didampingi kuasa hukum serta orang tua terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejari Palembang. Di sidang pembacaan dakwaan, kemudian laporan dari Bapas, kemudian apa tanggapan kuasa hukum, kami besok akan mengajukan eksepsi. Jadi acara ditunda besok untuk eksepsi dari kami sebagai kuasa hukum. Kami mendukung sistem peradilan anak ini dan kami meminta agar tuntutan yang seadil-adilnya, hukuman juga yang seadil-adilnya bagi pelaku yang anak yang berhadapan dengan hukum ini. Sebelumnya korban berinisial AA siswi pelajar SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas tergeletak di TPU kuburan Cina Talang Krikil, Kecamatan Sukarame, Palembang pada 1 September lalu. Dan keempat pelaku berhasil ditangkap petugas kepolisian 2 hari kemudian di kediamannya masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang kiai di Trenggalek, Jawa Timur tega mencabuli santriwatinya hingga hamil. Namun saat akan dilakukan penahanan, sang kiai dilarikan ke rumah sakit karena kesehatannya menurun. Seorang kiai berinisial S, pimpinan Pondok Pesantren MH di Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Trenggalek, resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mendapatkan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Zainul Abidin mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kiai S terlebih dahulu menjalani pemeriksaan selama lebih dari 10 jam.
Berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi, polisi yakin tersangka S merupakan pelaku yang diduga menghamili salah satu santriwati hingga hamil. Namun saat hendak dilakukan penahanan, kesehatan tersangka tiba-tiba menurun sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Yang jelas kami akan melakukan pemeriksaan dulu, ya, pendalaman karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan penahanan, itu kami harus mendapatkan dua alasan. Yang pertama alasan objektif dan alasan subjektif. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan. Selebritas yang juga isi dari penyanyi Ikang Fauzi, Marissa Haque, meninggal dunia. Marissa meninggal di usia 62 tahun. Sejumlah pelayat terus berdatangan ke rumah duka artis sekaligus politisi Marissa Haque di perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Marissa Haque menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya sebelum akhirnya pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit Premier Bintaro guna memastikannya. Marissa meninggal di usia 62 tahun dan meninggalkan 2 orang anak. Soraya Haque, adik Marissa, mengatakan jika sang kakak meninggal secara tiba-tiba di rumahnya. Sementara itu, rencananya jenazah Marissa Haque akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi akhirnya dibawalah ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak untuk keluar surat kematian begitu. Sudah begitu saja. Mungkin untuk almarhumah kakak saya mungkin sudah lepas dari semua urusan duniawi, tapi yang saya lihat Ikang yang dan anak-anak yang perlu untuk dikuatkan karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi Pemirsa, Marissa Haque, bintang film di era tahun 80 ini meninggal dunia pagi ini. Selain aktif mengajar dengan gelar profesor di Indonesia Banking School, Marissa juga memiliki segudang prestasi lainnya. Marissa Haque lahir di Balikpapan pada 15 Oktober 1962. Marissa kemudian menikah dengan penyanyi Ahmad Zulfikar Fauzi atau yang lebih dikenal dengan Ikang Fauzi. Pasangan ini kemudian memiliki 2 buah hati yang bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marisha Cikita Fauzi. Ya, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan di bidang seni. Salah satunya pada tahun 1991, ia meraih nominasi untuk produksi film terbaik Festival Film Indonesia FFI di film yang berjudul Yang Tercinta. Dan pemirsa, kita menuju ke rumah duka almarhumah Marissa Haque. Sudah ada rekan Jen Cahyani. Selamat siang Jen, bagaimana persiapan pemakaman almarhumah pada siang hari ini? Silakan. Selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saat ini suasana di kediaman dari Kang Fauzi dan juga almarhumah Marissa Haque Fauzi ini masih dipenuhi dengan tamu-tamu yang berbelasungkawa. Namun untuk persiapan pemakamannya sendiri saat ini sudah bersiap juga beberapa alat-alat dan juga persiapan seperti ada mobil ambulan yang nanti akan digunakan untuk pemakaman. Kemudian juga pihak keluarga yang sudah berdatangan, kemudian
kerabat dan juga banyak sekali artis-artis senior, aktris-aktor senior yang juga datang untuk berbelasungkawa, untuk melayat dan juga berdoa di dalam kediaman dari Ikang Fauzi ini. Tadi kami sempat melihat juga ada beberapa juga politikus yang datang, mengingat Marissa Haque ini juga merupakan seorang politikus selain seorang aktris dan juga seorang dosen. Dan ini tadi ada Anies Baswedan yang sempat melayat dan menceritakan bagaimana sosok dari Marissa Haque itu sendiri. Kemudian ada Rano Karno yang juga merupakan aktor senior, juga calon wakil gubernur Jakarta yang tadi sudah melayat dan menceritakan bagaimana perjalanannya dulu bersama dengan Marissa Haque sempat bermain peran sekitar puluhan tahun yang lalu. Dan hari ini atau saat ini masih berlangsung, bisa dilihat pemirsa di belakang saya ini antrian tamu dari keluarga, kerabat dan juga tamu-tamu dari artis dari dunia perfilman Indonesia yang ikut melayat di kediaman dari almarhumah Marissa Haque itu sendiri. Dan untuk pemakaman nanti rencananya akan dilaksanakan atau akan berangkat, akan disolatkan terlebih dahulu pada pukul 3 sore, kemudian akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro. Dan untuk penyebab dari meninggalnya Marissa Haque itu sendiri masih belum diketahui, dari pihak keluarga juga masih belum menyampaikan apa ya sebenarnya penyebab atau penyakit yang menyebabkan meninggalnya Marissa Haque itu sendiri. Namun yang pasti kami mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa sebelumnya pada pukul 1 dini hari tadi Marissa Haque itu sendiri ditemukan tertidur dan tidak terbangun di kamarnya. Kemudian keluarga memastikan kondisinya dengan membawa ke rumah sakit, namun ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan kami masih akan tetap memantau dan juga mencari informasi bagaimana atau apakah penyebab dari meninggalnya Marissa Haque, seorang aktris, politikus dan juga yang sekarang aktif sebagai pengajar atau dosen di kampus swasta di Jakarta. Dan tadi kami juga melihat banyak sekali tamu-tamu yang datang yang juga merupakan murid atau anak didiknya di kampus begitu. Sampai saat ini kami masih memantau juga, sementara itu Togi. Baik, terima kasih Jen atas informasinya, melaporkan langsung dari rumah duka dari almarhumah Marissa Haque. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, sejumlah artis senior dan politikus turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman Ikang Fauzi, termasuk politikus Anies Baswedan. Anies Baswedan tiba di rumah duka kediaman Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Setelah berada di dalam rumah duka selama 30 menit, Anies menyapa sejumlah pelayat lainnya. Anies menyampaikan belasungkawanya kepada keluarga, dan Anies mengenang keteladanan Marissa sebagai seorang artis, politikus, dan juga akademis. Kita semua merasa kehilangan atas wafatnya Ibu Marissa Haque. Selama perjalanan hidupnya, dedikasinya yang luar biasa pada profesinya yang selalu serius, pada kegiatan sosial yang terus almarhumah kerjakan. Dan keluarga ini, keluarga seniman, Mas Ikang, almarhumah Mbak Marissa, mereka bukan sekedar berkarya seni, tapi juga mereka peduli dengan isu-isu kemasyarakatan. Ya, sementara itu aktor senior sekaligus calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga melayat ke rumah duka Marissa Haque di Tangerang Selatan, Banten. Kan rasa dukanya yang mendalam setelah mendoakan jenazah Marissa Haque di kediamannya. Rano Karno mengatakan sebagai sesama artis senior, dirinya dekat dengan Marissa Haque, terlebih film pertama Marissa juga main bersama Rano Karno. Selain itu, Rano mewakili dunia perfilman Indonesia turut mendoakan Marissa Haque. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka, tapi saya sangat
yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haq itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 dihujani interupsi. Selengkapnya saat lagi di iNews Siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat tersebut sempat diwarnai interupsi. Sementara itu, Sultan B. Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Jangan di podium pimpinan. Etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Tinggal dibicarakan aja baik-baik. Interupsi demi interupsi mewarnai awal rapat paripurna perdana DPD RI periode 2024-2029 tadi malam. Rapat dipimpin oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati, anggota DPD termuda. Mohon supaya saudara-saudara dikondisikan. Mohon kembali ke tempat masing-masing. Mohon ke tengah, Bapak. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, sabar. Dipurnakan kawan Tuhan Bapak DPD. Ini DPR udah selesai pilih pimpinan. Masa kita di DPD seperti ini pimpinan? Malu pimpinan. Hujan interupsi terjadi saat rapat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat terjadi justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam paripurna, Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara, Sultan Najamuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD RI, kemudian GKR Hemas sebagai Wakil Ketua 1, Yoris Raweyai sebagai Ketua 2, dan Tamsil Lindrung sebagai Wakil Ketua 3. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Total ada 148 anggota yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Pertapan pimpinan DPR RI digelar dalam rapat paripurna usai pelantikan anggota DPR baru. Ya, sementara 4 wakil ketua DPR dijabat oleh Sufmi Dasko, Ahmad ini dari fraksi Gerindra, Adis Kadir dari fraksi Golkar, San Mustopa dari fraksi Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi PKB. Rapat paripurna penetapan pimpinan DPR
Periode 2024 hingga 2029 ini berjalan mulus. Usai penetapan, para pimpinan DPR yang baru ini mengucapkan sumpah jabatan. Dan berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kursi Ketua DPR diduduki fraksi dengan raihan kursi terbanyak di pemilu legislatif 2024, yaitu PDI Perjuangan. Sementara wakilnya diisi 4 fraksi pemenang kedua, ketiga, keempat, dan kelima di Pileg 2024. Membangun merupakan kerja bersama kita semua. Hanya kita sendiri, anggota DPR RI, yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI. Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya oleh rakyat, dan dapat mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan. Pasca pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD terpilih dari hasil pemilu 2024 telah selesai dilakukan. Sebanyak 732 wakil rakyat untuk periode 2024 hingga 2029 telah diambil sumpah. Memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebanyak 732 anggota MPR RI telah dilantik di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Wakil rakyat yang telah diambil sumpahnya terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sejumlah tokoh negara lainnya. Dari ratusan anggota yang dilantik, terdapat anggota DPR tertua, yakni Zulfikar Ahmad berusia 78 tahun, berasal dari Partai Demokrat. Sementara anggota DPR termuda dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Anissa M.A. Mahesa berusia 23 tahun, yang merupakan putri mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J.J. Mahesa. Sebagai generasi muda, kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan, pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil, itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Tentunya dengan menggaungkan isu-isu tersebut, kita harus mengadakan sosialisasi, harus mengadakan edukasi. Setelah edukasi, kita harus mengadakan pengawasan. Partai politik yang mendapat kursi di DPR RI pada periode ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ingin tampil beda di hari pelantikannya, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Jamaluddin Malik hadir mengenakan kostum Ultraman di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aksinya ini mengundang perhatian semua orang yang ada di gedung parlemen. Kedatangan Jamaluddin Malik, anggota DPR RI terpilih dari Jawa Tengah ini langsung menarik perhatian anggota DPR lain beserta keluarga di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bagaimana tidak, ia dengan percaya diri menggunakan kostum superhero. Anggota DPR RI terpilih asal Partai Golkar ini mengenakan kostum Ultraman, lengkap dengan topeng dengan mata yang menyala. Kostum yang Jamaluddin kenakan ini memang terbilang agak lain ketimbang anggota DPR terpilih yang lain. Rata-rata anggota DPR terpilih lainnya mengenakan setelan jas atau baju khas daerah. Pemilihan karakternya Ultraman, kenapa? Yang pertama, Ultraman adalah simbol pahlawan, penjaga bumi dari monster. Dan saya kelahiran 89, umur saya sekarang 35 tahun. Dulu kita suka dengan Ultraman. Tapi kita rindu dengan sosok Ultraman yang sudah kehabisan monster. Jadi episodenya selesai. Jadi maka dari itu Ultramannya gabut terus nyalek. Supaya dia dari membantas monster
menjadi mengayomi masyarakat. Jadi ke situ arahnya, Mas. Selain tampil beda di hari pelantikannya, Jamaluddin Malik yang maju dari Dapil 2 Jawa Tengah ini pada masa kampanye yang lalu juga sempat viral karena juga mengenakan kostum Ultraman. Siapa sangka ide uniknya tersebut berhasil mengantarkannya ke gedung DPR Senayan di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa selanjutnya iNews Siang ini akan dibawakan oleh rekan saya Prisa Sombodatu. Selamat siang Prisa. Selamat siang Togi. Selamat Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Ganteng sekali kamu hari Thank you very much. You look nice also. Berbeda Thank ya. you. Biasa kalau kita pakai rapi, kita sekarang pakai batik. Iya, ya. vibes kamu tuh kayak anggota DPR RI yang Oh, baru. terima kasih. Tapi bukan yang pakai kostum tadi itu ya? Bukan. Ada berita menarik apa lagi nanti di iNews Siang? Nah, ada informasi mengenai terpidana kasus kematian Vina dan Eki atas nama Sudirman. Ini kembali menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Siang. Kita ke informasi terpidana kasus kematian Vina dan Eki atas nama Sudirman menjalani sidang PK perdana di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu 25 September lalu. Saat sidang berjalan, Sudirman merasa kesakitan karena bekas luka tembak oleh oknum polisi 2016 silam dan Sudirman pun terpaksa keluar ruang sidang. Sudirman terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu sore mulai menjalani sidang peninjauan kembali atau PK perdananya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Namun setelah 2 jam sidang berjalan, Sudirman merasa kesakitan pada bagian tulang ekornya. Majelis hakim pun sempat meminta Sudirman untuk memperlihatkan luka yang dialaminya. Dengan kondisi tersebut, Sudirman pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Sudirman mengaku tidak bisa duduk terlalu lama dan harus berbaring di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Menurut kuasa hukum Sudirman, Titin Priyalianti yang sejak 2016 mendampingi Sudirman, rasa sakit yang dialami kliennya tersebut karena penganiayaan oleh oknum polisi di tahun 2016 silam. Luka tersebut merupakan bekas luka tembak peluru karet yang hingga kini masih membekas dan kerap memunculkan rasa sakit. Jadi Sudirman tuh kan ditembak peluru karet di belakang ininya, memang ada cekungan. Jadi ngilu, tidak bisa duduk terlalu lama. Kalau udah lebih dari 2 jam tuh dia sudah sakit semua. Makanya harus berbaring. Jadi memang tidur juga dia nggak pernah nyenyak karena 3 jam sekali dia pasti harus mengubah posisinya. Meski terpidana Sudirman tidak dapat duduk di ruang sidang, namun sidang PK atas pemohon Sudirman tetap dilanjutkan hingga Rabu malam. Sidang beragenda pembacaan memori PK yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan para pemegang kartu Jakarta Pintar dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Kebijakan ini merupakan bagian dari visinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan belajar bagi anak-anak serta pelajar di Jakarta. Pramono Anung tanpa didampingi oleh Rano Karno mendatangi dan juga menyapa warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah masyarakat pemegang KJP atau Kartu Jakarta Pintar mengaku belum pernah menikmati wisata di Jakarta seperti Ancol, Taman Mini, ataupun Ragunan. Keluhan ini melahirkan kebijakan bagi para pemegang KJP dapat masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta secara gratis. Kali ini Pramono menyoroti isu ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat, terutama antara kelas menengah dan kelas atas, dan juga masyarakat menengah ke bawah. Yaitu untuk yang pegang KJP. Karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu. Percuma punya fasilitas yang seperti itu.
Lain halnya dengan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana yang memastikan internet gratis untuk warga Jakarta sangat bisa dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Ini dikatakan Kun saat bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII membahas internet gratis untuk warga Jakarta. Kun mengatakan layanan internet gratis 100 MB per second untuk warga Jakarta sangat mungkin dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Ini dikarenakan 80% instalasi internet sudah terpasang di pemukiman. Internet gratis juga hak seluruh warga untuk mendapatkan informasi. Itu win-win solution, nggak ada yang dirugikan. Ya. Dan bagi kami, kita menginginkan bahwa Jakarta ini akan menjadi kota peradaban. Untuk itu, tadi unsur kesetaraan itu menjadi penting. Dengan kita memberikan ini, kita mengharapkan tadi ya, ekonomi itu akan menjadi meningkat ya. Koneksi internet 1% bisa meningkatkan ekonomi 3%. Kita ke calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Selasa malam bersilaturahmi ke kediaman tokoh Betawi Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding. Ridwan Kamil berdiskusi terkait pelestarian budaya Betawi. Acara yang diadakan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai etnis di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Haji Oding menyampaikan pada Ridwan Kamil bahwa budaya merupakan akar bagi suatu bangsa. Ridwan Kamil menyatakan akan membentuk lembaga adat dan budaya Betawi, pelestarian situs-situs hingga arsitektur khas Betawi juga akan menjadi perhatiannya. Memahami bahwa program Ridho ini ternyata sangat ditunggu-tunggu, ya, khususnya dari Pak Haji Oding bagaimana kebudayaan menjadi wajah utama. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat, bangsa kuat, budaya lemah, bangsa juga lemah. Maka kita kan ada program Gerbang Betawi ya, saya udah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Setelah itu menjadi dasar pembangunan budaya Betawi. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya tidak akan lama lagi. Keduanya diklaim sama-sama ingin bertemu yang diduga sebelum transisi pemerintahan. Pemandangan menarik tersaji usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terlibat obrolan dengan Menteri Pertahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat disinggung terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani memastikan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Bahkan menurut Puan, Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada? Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi Bu Mega sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau Mbak? Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Hal senada juga disampaikan Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan dilakukan sebelum hari pelantikannya. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Tapi persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang.
Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju Pilkada serentak 2024, seluruh jajaran pengurus dan juga kader Partai Perindo bergerak memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Sosialisasi visi misi dan juga program para calon kepala daerah menjadi kunci merebut hati masyarakat untuk menentukan pilihannya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah bersama calon wali kota Bandung nomor urut 2 Haru Suwandaru menghadiri acara reuni sekaligus silaturahmi dengan para alumni SMAN 8 Kota Bandung dari berbagai angkatan mulai dari tahun 70-an hingga tahun 2000. Dalam acara ini, Ferry Kurnia yang juga Ketua Ikatan Alumni SMAN 8 Bandung mengenalkan sosok calon wali kota Bandung Haru Suwandaru yang juga merupakan alumni dari sekolah tersebut. Kita juga punya alumni, yaitu Kang Haru Suwandaru yang juga notabene beliau adalah Dewan Penasihat dan juga alumni SMA 8. Jadi kakak nanti akan kenalkan juga beliau untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas-aktivitas yang memang ada. Dan mudah-mudahan ini kan menjadi energi juga buat alumni SMA 8 bahwa ternyata ada alumni yang memang tandang menghalang untuk menjadi wali kota. Sementara itu di Palembang, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar musyawarah kerja wilayah tahun 2024. Selain untuk persiapan menuju Pilkada 2024, Muskerwil juga untuk menyusun program-program kerja ke depan yang bertujuan untuk meningkatkan elektoral Partai Perindo. Kita akan menyusun program-program kerja bagaimana Partai Perindo ke depannya untuk supaya bisa meningkatkan elektoral Partai Perindo di pemilu yang akan datang. Kita menjalankan program sehingga pada saatnya nanti Partai Perindo bisa lolos parliamentary threshold. Dengan berbagai program kerja pro rakyat yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan, Partai Perindo optimis akan semakin dicintai masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. iNews yang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina dan Eki, kembali dilanjutkan hari ini. Sidang beragendakan tanggapan dari jaksa selaku termohon. Dan untuk informasi selengkapnya kita kembali akan mencoba menghubungi rekan Tois Iskandar di PN Cirebon. Selamat siang rekan Tois, bagaimana jalannya sidang PK Sudirman saat ini? Ya, selamat siang Priska dan kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada agenda hari kedua sidang salah satu terpidana kasus dalam program Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hari ini beragendakan tanggapan dari jaksa atau pihak termohon sendiri. Nah, dalam pembacaan dari tanggapan dari jaksa sendiri, pihak Sudirman yang sudah datang pada pukul jam 9.15 tadi di pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat juga disambut haru dari pihak keluarga sendiri. Dan menariknya dalam persidangan kali ini juga dari pihak keluarga juga memberikan korset yang dilakukan untuk agar persidangan Sudirman ini bisa merasa kesakitan. Dan lantaran juga kesakitan ini diakibatkan dengan adanya penganiayaan pada tahun 2016 silam yang dilakukan oleh salah satu oknum polisi tersebut. Dan pihak terpidana Sudirman juga merasa kesakitan setelah dianiaya oleh di bagian punggung pada tulang ekornya sendiri. Dan saat ini di pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri masih berlangsung dengan sidang agenda pembacaan tanggapan dari jaksa sendiri. Dan tidak hanya tanggapan dari pihak jaksa sendiri, juga pihak kuasa hukum akan menghadirkan dua saksi alibi, di mana dua saksi alibi ini dan bahwa pada saat tanggal 22 Agustus pada tahun 2016 silam lalu, pihak satu terpidana Sudirman sendiri berada di salah satu rumahnya, bukan di warung Ibu Nining seperti itu. Dan usai melanjutkan sidang ini juga akan pihak kuasa hukum akan menghadirkan satu ahli dana gitu.
rencananya pada siang hari ini juga akan digelar sidang PK yang kedua seperti itu. Baik rekan Tois, terima kasih atas informasi terbaru Anda mengenai terpidana ya dari kasus Vina asal Cirebon. Selamat bertugas kembali. Rombongan pengantar jenazah menyerang warga di Makassar, Sulawesi Selatan dengan batu. Mereka diduga tidak terima ditegur karena suara bising knalpot brong. Viral di media sosial, rombongan pengantar jenazah membuat keributan di Jalan Poros Kelurahan Pai, Piringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan pemotor ini menyerang warga dengan melempar batu ke arah permukiman warga. Bahkan ada dari mereka yang membawa busur. Tak puas menyerang warga, rombongan ini kembali berulah dengan menutup jalan terowongan Simpang 5 Bandara sambil berjoget di tengah jalan. Kejadian bermula saat rombongan puluhan motor mengawal ambulans yang melaju dari arah Makassar ke Maros. Diduga tak terima ditegur karena suara bising knalpot brong, rombongan ini pun menyerang warga. Kalau kami lihat di video, proses penyerangannya itu spontan. Karena pas pengantar jenazah berhenti, tiba-tiba rombongan turun untuk menyerang salah satu warga di samping Indomaret. Berarti dia sengaja memang, Bang? Atau untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan di lapangan, apa motif dan upaya dari terduga pelaku ini. Polisi menyita satu sepeda motor yang ditinggal anggota rombongan saat dikejar warga. Polisi pun menyelidiki siapa saja anggota rombongan yang terlibat dalam penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Viral di media sosial video seorang pria mengamuk hingga merusak fasilitas di sebuah bank. Pria ini mengamuk saat usahanya menarik uang tunai 100 juta rupiah gagal lantaran ia tidak memiliki bukti tabungan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Kawal Pilkada bersama Fazila Kairunisa. Saya Prisa Semudatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa, terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Peristiwa ini terjadi di salah satu bank di Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pria berusia 23 tahun mengamuk dan mengancam pegawai bank dengan senjata tajam. Ia marah karena usahanya menarik uang tunai 100 juta rupiah tanpa bukti tabungan gagal. Setelah proses panjang, akhirnya ia berhasil diringkus oleh polisi dan warga sekitar. Pelaku ternyata sudah beberapa kali mengamuk di bank. Ketika petugas datang, pelaku tidak ada di tempat. Selanjutnya, piket melaksanakan olah TKP. Nah, di saat berselang pelaksanaan olah TKP, pelaku ternyata datang lagi dengan membawa sebilah parang senjata tajam yang di situ juga melakukan pengancaman, di mana anggota kami yang sedang berada di dalam gedung bank. Saat kejadian, pelaku mabuk dan berhalusinasi. Akibat peristiwa ini, beberapa mesin ATM dan pintu bank rusak. Pelaku bernama Awal Ramadhani dijerat pasal 335 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Peristiwa ini terjadi di salah satu bank di Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pria berusia 23 tahun mengamuk dan mengancam pegawai bank dengan senjata tajam. Ia marah karena usahanya menarik uang tunai 100 juta rupiah tanpa bukti tabungan gagal. Setelah proses panjang, akhirnya ia berhasil diringkus oleh polisi dan warga sekitar.